adalah petunjuk supaya kita menjadi orang bertakwa, petunjuk bagi seluruh manusia. Dalam surah kedua Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raib. Ya, ini kitab kata Allah. Yang dimaksud ini kitab adalah ini kitab Al-Qur'an, ini Al-Qur'an, la raib, jangan kau ragukan, fihi, di dalamnya, hudan, terdapat petunjuk lil muttaqin, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah bi ni'matillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para ulama salafus salih, para ulama beserta orang-orang salih setelahnya, beserta pengikut-pengikutnya yang senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sahabat Miura dimanapun berada, insyaallah dalam kesempatan ini kita akan mengkaji sedikit bagaimana keutamaan Al-Quranul Karim berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim adalah kitabullah yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang apabila dibaca itu diganjar dengan pahala, bahkan pahalanya per huruf ganjarannya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap huruf yang dibaca itu diganjar dengan 10 kebaikan, bagi yang terbata-bata 20 kebaikan per hurufnya. Bagaimana keutamaan Al-Quran? Ya, Al-Quran memiliki sejumlah sifat dan keutamaan yang agung tentunya. Banyak sekali keutamaan Al-Quran, ya. Mungkin di sini tidak akan kita sebutkan semuanya, hanya beberapa saja. Di antaranya adalah bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan Al-Quran ini Allah menantang, ya, sekalian daripada bangsa jin dan manusia. Ya, Allah menantang dari bangsa jin dan manusia, adakah yang bisa membuat seperti halnya Al-Quran, ya, seperti yang sama persis seperti Al-Quran, setidaknya 10 surat yang sama, ya, ternyata tidak ada yang mampu. Kemudian 10 ayat deh gitu ya, tidak ada juga yang mampu, ya. Maka walaupun hanya 1 ayat sekalipun, tidak akan ada yang mampu membuat semisal Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatuna bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahiran. Kata Allah, qul, katakanlah, ya, sesungguhnya jika manusia dan jin itu berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan bisa membuat yang serupa dengannya. Ya, sekalipun mereka saling membantu sama lain, ya, satu sama lain. Jadi kata Allah, kalau seandainya dikumpulkan, ya, seluruh jin dan manusia itu dikumpulkan jadi satu, kemudian mereka bekerja sama, bergotong royong untuk membuat semisalnya Al-Quran, maka Allah sudah pastikan tidak akan ada yang mampu, baik dari bangsa jin maupun manusia, ataupun dikumpulkan jin dan manusia, ya.
Kemudian Allah tegaskan lagi di dalam surah Hud ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaqulu naftarahu. Ya, bahkan mereka mengatakan, qul, ya, fa'tu bi'ashrin surim mithlihi, bahwa Muhammad itu telah membuat-buat Al-Qur'an itu, ya, muftariyati wada'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Ya, datangkanlah 10 surah semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja yang diantara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang benar. Jadi dahulu Rasulullah SAW itu dituduh oleh orang kafir bahwa Al-Quran ini adalah buatannya Rasulullah, ya. Al-Quran ini adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh Rasulullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa semasa itu banyak sekali penyair-penyair daripada bangsa Arab, ya, dianggapnya apa yang disampaikan oleh Rasul ini sama seperti yang dibuat oleh para penyair-penyair, ya. Maka kemudian Allah turunkan ini yang menjelaskan bahwa kalaulah memang Al-Quran ini adalah hal yang dibuat-buat oleh Rasulullah SAW, ya, Nabi Muhammad ini adalah manusia, coba kalian buat, ya, mampu atau tidak? Ternyata tidak ada yang mampu. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita meragukan Al-Quran. Kemudian keutamaan Al-Quran yang kedua, ya, Al-Quran adalah petunjuk supaya kita menjadi orang bertakwa, ya, petunjuk bagi seluruh manusia. Dalam surah kedua Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raib. Ya, ini kitab, kata Allah. Yang dimaksud ini kitab adalah ini kitab Al-Quran. Ini Al-Quran, la raib, jangan kau ragukan, fihi, di dalamnya, hudan, terdapat petunjuk, lil muttaqin, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, ya. Jadi bukan takwa dulu untuk mendapat petunjuk, ya, tapi ikuti petunjuk Allah supaya kita bertakwa. Nah, petunjuk itu ada di dalam Al-Quran dan tidak boleh kita ragukan. Karena kenapa? Kan tadi jelas bahwa Al-Quran ini benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 185, ya, Allah tegaskan kembali, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan mengenai petunjuk itu kemudian menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, ya. Jadi Al-Quran ini kalau kita ikuti petunjuknya, ya, kalau kita jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, maka Al-Quran sudah jelas. Memang Allah ciptakan, memang Allah turunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia, ya, supaya dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang ketiga, bahwa keutamaan Al-Quran adalah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 9 dan ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Ya, di ayat 9 Allah katakan, inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya ini Al-Qur'an, yahdi lillati hiya aqwamu, ya, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, wa yubasysyirul mu'minina, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, orang beriman yang di mana? Yang seperti apa yang dimaksud? Alladzina ya'maluna sholihat, mereka yang mengerjakan amal solih, anna lahum ajran kabiran, ya, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian perhatikan lagi ayat yang ke-10-nya, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati
dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, a'tadna lahum adzaban aliman, kami telah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Ya. Jadi Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang pertama syaratnya adalah iman. Ya, setelah iman dia melakukan atau mengerjakan amalan soleh. Ya. Sedangkan orang yang tidak beriman, bahkan tidak beriman kepada hari akhir, sudah tentu azab yang amat pedih yang sudah Allah sediakan. Kemudian yang keempat, keutamaan daripada Al-Quran adalah Al-Quran ini adalah ruh kehidupan dan cahaya. Ya, dengan itu Allah bisa memberi petunjuk bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, kita ambil awal ayat daripada surah Asy-Syura ayat 52. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Kata Allah, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh. Yang dimaksud dengan ruh di sini adalah Al-Qur'an. Ya, maka jelas bahwa Al-Qur'an ini adalah ruh dalam kehidupan. Kemudian Allah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai cahaya. Ya, supaya kita bisa mendapat petunjuk tadi. Ya, sebagaimana dalam surah Asy-Syura ayat 52 Allah katakan, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Ya, tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya. Dengan cahaya itu kami memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hambaku, kata Allah. Ya, jadi jelas sekali bahwa Al-Qur'an ini adalah sebagai ruh dan cahaya yang bisa menjadi petunjuk bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk kepada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya, Al-Quran adalah pembeda, ya, yang bisa membuat kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, yang mana yang benar, mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak. Ya, kata Allah dalam surah Al-Furqan ayat 1, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini adalah nama lain daripada Al-Quran. Maksudnya maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran ya ala abdihi kepada hambanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW, liyakuna lil alamina nadhiran, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, maksudnya termasuk juga kepada jin dan manusia. Kemudian selanjutnya Al-Quran adalah penjelas bagi segala sesuatu, ya, makanya segala sesuatu permasalahan sebenarnya solusinya sudah ada dalam Al-Quran. Ya, kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil mu'minin. Wa nazzalna 'alaikal kitab, kami turunkan kitab, yang dimaksud adalah Al-Qur'anul Karim, tibyanan likulli syai'in, untuk menjelaskan segala sesuatu, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat, wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Di sini jelas bahwa ketika kita dihadapkan atas segala suatu permasalahan, ya, maka serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an. Ya, maka solusinya semuanya ada pada Al-Qur'an. Ketika kita butuh petunjuk, ada di dalam Al-Quran. Ya, ketika kita merasa lemah, ya, kita butuh lebih dekat dengan Allah, maka Allah akan merahmati kita dengan Al-Quran. Ya, bahkan Allah berikan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah, maka kembalilah kepada Al-Quran. Kemudian selanjutnya, Al-Quran adalah kitab yang tidak didatangi kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, maupun dari sisi manapun. Karena Al-Quran ini Allah yang menjamin, ya. Tidak ada satupun orang yang bisa mendatangkan kepada Al-Quran, tidak ada memasukkan Al-Quran, ya, atau yang memanipulasi Al-Quran, tidak. Allah langsung yang menjaganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan di dalam surah Al-Hijr ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ya, jadi pemeliharaan terhadap Al-Quran ini tanggung jawab, ya, atau Allah tanggung sendiri pemeliharaannya. Dan ini Allah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian Al-Quran juga memiliki keutamaan, yaitu kitab yang jelas, yang gamblang, rinci, yang menjelaskan segala sesuatu. Jadi saya rasa tidak ada alasan kok saya baca Quran nih saya nggak paham ya, gitu ya. Saya perlu penjelasan yang lebih detail lagi, gitu ya. Nah, ini kemungkinan memang kitanya yang belum mempelajari Al-Quran, memang kitanya yang belum bisa memahami makna daripada Al-Quran. Maka teruslah belajar supaya kita bisa mendapatkan bagaimana nikmatnya ketika membaca Al-Quran, bagaimana nikmatnya ketika kita dihadapkan dalam sebuah masalah, kemudian Al-Quran adalah solusinya. Kemudian Al-Quran juga menjadi obat segala penyakit yang ada di dalam dada. Bisa dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah obat segala penyakit, baik penyakit hati, penyakit rohani, maupun penyakit jasmani. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Dan kami turunkan Al-Quran ini, kata Allah, ma huwa syifaa'un, sebagai obat, warahmatun, sebagai rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Tapi itu tadi ya, kalau kita imani Al-Quran ini bisa mengobati segala macam penyakit, apapun macam penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit jasmani maupun rohani, insya Allah bisa diobati dengan Al-Quran ya. Dan Allah merahmati kita dengan Al-Quran dengan syarat, yaitu iman ya. Kemudian Al-Quran itu diturunkan bukan untuk menyusahkan, tetapi sebagai peringatan bagi yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita terlalu naif, memang kita beranggapan bahwa saya kalau sudah semakin paham Al-Quran ini kok perasaan semakin susah. Usaha ini Al-Quran mengatakan tidak boleh, ini dikatakan subhat, ini haram, ini dilarang, ini dilarang ya. Kalau begitu mandek usaha saya. Jadi sampai-sampai kita terkadang berpikir mending nggak usah paham sekalian deh kalau begitu, gitu ya. Jadi menganggap bahwa semakin dia mempelajari Al-Quran kok semakin nyusahin, gitu. Nggak begitu ya. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini supaya engkau menjadi susah ya, illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut ya. Ini kok nggak boleh ya, karena setiap sesuatu yang dilarang dalam Al-Quran ya pasti akan ada efek. Nah, supaya kita takut dengan efek buruk itu, supaya hindari efek buruknya ya, supaya kita menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu pasti akan mendatangkan mudarat kepada kita. Kemudian berikutnya, keutamaan Al-Quran adalah Al-Quran sebagai peringatan dan ancaman bagi orang yang hidup, bukan bagi orang yang mati ya. Makanya kalau kita pengen tahu, gitu ya, bagaimana Allah sudah mengingatkan kita, atau bagaimana ancaman bagi orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih hidup ya. Banyak-banyaklah baca Quran, pelajari Al-Quran ya, supaya jelas bagi kita bagaimana kita bisa menata diri dan hati kita, supaya kita tetap waspada dengan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, agar kita tidak mendapatkan azab kelak di yaumil akhir. Yang terakhir, keutamaan Al-Quran adalah, kata Allah, Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan dan kitab yang indah. Perhatikan bagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Allahu nazzala ahsanul hadis. Allah yang telah menurunkan perkataan yang baik, yaitu Al-Quran, kitabam mutasyabiham mathaniya taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ya, Allah yang menurunkan perkataan yang baik, yaitu Al-Quran, ya, yang serupa, maksudnya yang indah ayatnya, yang berulang-ulang, ya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya. Gemetar karena kulit orang yang takut kepada Rabb-nya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Jadi hendaklah Al-Quran ini menjadi kata terbaik yang bisa menenangkan hati dan jiwa kita ketika kita dilanda gundah gulana. Jadi hendaklah Al-Quran ini menjadi kalimat terbaik, menjadi perkataan terbaik yang bisa menenangkan hati dan seluruh jiwa raga kita. Maka hendaklah kita perhatikan bagaimana luar biasanya mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW berupa Al-Quranul Karim yang bisa menjadi petunjuk bagi kita semua dan bisa menenangkan seluruh jiwa dan raga kita. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.